Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ananda, NPM 19220009 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami yang berjudul Jepang sebagai Negara Imperialisme. Di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab umum terjadinya Perang Dunia I. Yang pertama yaitu terjadinya pertentangan antar negara. Pada hakikatnya, pertentangan yang terjadi di antara beberapa negara di Eropa dilatar belakangi oleh keinginan untuk membalas dendam, perebutan daerah kekuasaan atau jajahan, dan rasa nasionalisme yang berlebihan. Misalnya, Jerman dan Inggris bersaing memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pasaran hasil industri. Jerman dan Perancis selalu berusaha menjadikan pimpinan di daratan Eropa. Yang kedua, terjadinya perlombaan persenjataan. Adanya kecenderungan suatu bangsa yang ingin ikut menguasai bangsa yang lemah atau bangsa yang ingin lebih kuat dari negara yang lain. Nafsu untuk menguasai negara lain, memperkuat negara atau mempertahankan negara dari kekuatan lain telah mendorong negara yang telah bersangkutan memperkuat militernya. Bahkan, memperkuat militer dapat dianggap sebagai langkah untuk mewujudkan perdamaian. Hal ini sesuai dengan ungkapan, kalau ingin damai maka bersiaplah untuk perang. Menjelang terjadinya Perang Dunia I, berbagai negara berlomba-lomba meningkatkan kuantitas dan kualitas militer dan persenjataannya. Yang ketiga yaitu munculnya gerakan nasionalisme. Pada abad ke-19 dan abad ke-20 ditandai dengan munculnya gerakan nasionalisme, yaitu untuk membentuk suatu negara nasional melalui ikatan ras, bahasa, tradisi, sejarah, agama, atau kebudayaan. Akan tetapi gerakan nasionalisme ini berupa di Eropa berlebihan sehingga mengakibatkan pertentangan. Misalnya di Rusia membentuk Pansalvia, Serbia membentuk Panserbia Raya, Italia mengumandangkan Italia yang belum dibebaskan, Inggris mengumandangkan yang ingin menguasai samudera dunia. Dan yang keempat yaitu munculnya persekutuan politik. Persekutuan politik antar negara muncul dengan disadari oleh kepentingan yang sama. Namun pada kenyataannya persekutuan politik itu menjadi alat untuk bersaing dan bermusuhan dengan negara-negara lain. Persekutuan yang muncul di Eropa pada waktu itu seperti Triple Alliance yang dibentuk pada 1882 Masehi yang beranggotakan Jerman, Australia, Hongaria, dan Italia. Triple Entente yang dibentuk pada tahun 1907 Masehi Han beranggotakan Paris, Inggris, dan Rusia. Persekutuan politik semacam ini pernah dilakukan oleh negara timur jauh, yakni Jepang dan Inggris. Sebelum terjadinya Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 dan 1905 Masehi. Setelah itu menjelang perang pada tahun 1912, Jepang-Inggris memperbarui persekutuan tersebut. Perang Dunia I telah memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menyalurkan berbagai ambisinya, apalagi Jepang telah terikat oleh sebuah perserikatan dengan Inggris yang menyatakan bahwa Jepang harus membantu lawan serikatnya, yaitu Inggris, apabila kawan serikatnya itu diserang di timur jauh. 5. Jalannya perang. Tugas Jepang dalam Perang Dunia I adalah secara geografis yang terletak di bagian timur, yaitu membantu Inggris membersihkan Laut Asia Timur dari kapal-kapal perang Jerman. Sesudah pemerintahan Jepang menyatakan perang kepada Jerman, mereka segera mengirim pasukannya ke Tsingtao.
pasukan Jerman yang berada di wilayah Satung tersebut segera dapat dihancurkan oleh Jepang. Pasukan Jepang kemudian bergerak menuju ke Teluk Kiachou pada 7 November 1914 Masehi. Wilayah Teluk Kiachou jatuh ke tangan Jepang. Selanjutnya, armada Jepang memasuki Samudra Pasifik, yakni Kepulauan Mariana, Caroline, dan Marshall yang terletak di utara Khatulistiwa. Sebagian yang lain di Angkatan Laut Jepang berlayar ke Timur Tengah untuk membantu pengawal pengiriman sekutu melewati laut tersebut. Setelah Jepang berhasil menduduki daerah milik Jerman di timur jauh, selanjutnya Jepang mendesak kepada Cina dengan adanya 21 tuntutan, yaitu pada tanggal 18 Januari 1919 Masehi dengan perantara duta Jepang di Peking yaitu Hioki Eki. Jepang mengajukan 21 tuntutan kepada Presiden Yuan Shikai. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya Perang Dunia I. Dengan ikut sertanya Amerika Serikat dalam Perang Dunia I, Amerika Serikat mengumumkan perang kepada Jerman pada tanggal 6 April 1917. Perang segera berakhir. Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu, yang berarti kemenangan juga bagi Jepang, dan diakhiri dengan perjanjian perdamaian pada tanggal 28 Januari 1919 Masehi. Dalam konferensi perdamaian di Paris 1919 tersebut, Jepang yang diwakili oleh Baron Matsui dan Viscount Chinda mengajukan tuntutan agar hak milik Jerman di Santung dan Samudra Pasifik diberikan kepadanya. Di samping itu, agar Jepang diakui sama sederajat dengan bangsa-bangsa lain, yakni negara-negara barat. Tuntutan Jepang itu akhirnya diluluskan. Dengan demikian, diakuilah Jepang sebagai sebuah negara besar oleh dunia internasional. Dengan demikian, sampai dengan Perang Dunia I, Jepang telah berhasil menguasai banyak daerah. Lalu Jepang telah muncul sebagai negara yang besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.